buat Forward Foundation ini kan memang cara yang sama sekali baru untuk menghibahkan dana ya. Jadi biasanya kan caranya adalah ya orang melamar ke saya, kemudian ada diskusi, ada ngobrol, kemudian transaksi terjadi antara satu program officer dengan si pihak penerimanya gitu. Dan jarang sekali proses itu diketahui oleh publik gitu. Bahkan setelah kegiatannya jalan pun kadang-kadang organisasi rekan sekitarnya juga belum tentu tahu gitu. Bahkan sering terjadi duplikasi ini kerjaan. Dari yang dilakukan selama ini, saya ngelihat yang amat sangat signifikan adalah mengangkat media-media alternatif atau media-media yang bukan mainstream. Ini adalah suatu kesempatan yang sangat bagus karena publik dan komunitas di-encourage untuk menciptakan konten yang kreatif yang tidak mainstream. Karena Indonesia sangat perlu alternatif konten ya. Ternyata ada banyak sekali ragam inisiatif dari kelompok masyarakat sipil ini. Dan ragam inisiatif itu menurut saya mencerminkan satu, soal tidak hanya isu-isu aktual, tetapi juga dua, concern, kepedulian masyarakat menanggapi isu-isu itu. Biasanya kan program-program hibah yang diadakan sama donor itu biasanya peserta terbatas terhadap suatu organisasi lah pada umumnya yang punya badan hukum, legalitas resmi, dia yang bisa mengakses dana hibah itu. Nah ini menjadi berbeda ketika bahkan perorangan atau komunitas juga bisa mengakses dana hibah itu. Cipta Media Bersama yang didukung oleh Ford ini jadi mengangkat kita-kita yang tidak bersuara, dan itu keren. Beberapa ada yang tepat sekali dan beberapa tidak terlalu tepat, tetapi mungkin karena pemahaman tentang isu media itu juga tidak terlalu luas ya. Mungkin ini baru ya, jadi orang Indonesia tuh rata-rata masih berpikir bahwa ini adalah ajang untuk nyari modal untuk sebuah venture capital gitu. Atau kalau mau bikin sesuatu yang komersil, mereka masukin juga proposalnya gitu. Padahal kan intinya tidak begitu. Cipta Media ini kan memang dibikin dengan semangat non-profit, dengan semangat media alternatif yang non-profit, bukan yang komersial, karena yang komersial udah ada yang mainstream. Dari 800 ini banyak yang bagus, cuma nggak cocok dengan media gitu. Nah, yang kebetulan yang terbaik yang dengan cocok dengan media yang masuk jadi finalis. Kadang-kadang banyak teman-teman kita nih yang masih belum bisa menyelaraskan antara visi misi niatnya dengan strategi eksekusi dan juga tentunya dengan keselarasan anggaran. Sebenarnya yang paling kelihatan itu kurang menurut saya adalah hubungan antara ide yang diajukan dengan cara pelaksanaannya dengan apa yang dia mau mencapai gitu. Jadi ini kadang-kadang putus gitu antara proposal yang masuk. Secara ide saya lihat idenya satu menarik, dua gagasannya kuat. Cuma memang harus dilihat untuk implementasi, apakah itu bisa diimplementasikan dengan baik. Yang hal lain adalah sebetulnya soal dampak yang akan dihasilkan dari implementasi ide tersebut, sampai sejauh mana dampak itu bisa punya kontribusi positif terhadap kemajuan, kalau buat saya kemajuan demokrasi, hak asasi manusia dan Cipta Media salah satu keberhasilannya adalah menaikkan isu media itu apa? Tapi yang perlu kita lakukan adalah, kita maksudnya sebagai Ford atau sebagai Cipta Medianya adalah mengambil pengalaman dari teman-teman ini, terutama yang menang-menang ini, mengambil pengalamannya, mendokumentasikan pengalamannya, mendistribusikan pengalamannya ke semua teman-teman yang lain di Indonesia supaya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Para pemenang penerima hibah tahun ini akan menjadi contoh untuk
para calon pengusul hibah di tahun-tahun berikutnya kalau acara ini digelar lagi. Ini kan satu inisiatif yang coba menjawab perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam ranah media itu sendiri, di mana dampak atau pengaruh teknologi baru itu berdampak sekali kan pada ini produksi dan konsumsi media gitu. Jadi sebenarnya ini boleh dibilang masih eksperimen. Jadi saya kira kami pun sebagai tim juri itu mengambil risiko bahwa ada proses pembelajaran, dan setiap risiko selalu, artinya setiap proses belajar selalu ada risiko gagal kan. Nah karena itu kami juga mengusulkan agar ini tidak sekedar diberi hibah, tetapi diberi pendampingan, bukan monitoring seperti pemberi dana ke penyandang, pemberi dana kepada penerima dana, melainkan lebih kepada bagaimana mendampingi teman-teman yang menerima hibah ini sehingga kapasitasnya meningkat. Pada prosesnya sendiri masih banyak sekali kekurangan. Jadi kita lihat dari semua surel yang masuk atau SMS yang masuk, karena kan kita buka 3 ya, masukan dari Facebook, masukan dari Twitter, masukan dari SMS, dan masukan dari surel. Nah dari 4 ini rata-rata apa keluhannya itu tidak banyak yang substansif dan sedikit teknis malah. Jadi yang harus diperbaiki dari penyelenggaranya sendiri adalah teknisnya. Yang paling penting adalah bagaimana membuat program yang sustainable. Jadi bukan hanya kasih proposal, didanai, habis itu kelanjutannya menjadi tanda tanya besar. Dari keseluruhan pemenang ini, saya yakin akan ada perubahan di masa depan. Mungkin nggak akan terjadi dalam setahun, tapi kita bisa lihat perubahan sedikit demi sedikit, dan saya sendiri berharap ini bisa menghasilkan perubahan yang jauh lebih besar untuk Indonesia.